Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B2, mata kuliah Manajemen Proyek, Prodi Informatika, Institut Teknologi Nasional Bandung, dengan saya sendiri, Randy Kuswandi, NRP 15 2018 060, kemudian ada Alvan Julpian Azmi, 15 2018 046, kemudian ada Absari Kalia, 15 2018 051. Di sini kami mengerjakan tentang DLH Kota Cimahi. Berikut tampilan awal dari DLH Kota Cimahi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Absari Kalia. Silahkan untuk Absari Kalia. Baik, di sini merupakan tampilan awal atau tampilan login pada website DLH Cimahi. Di sini ada username dan password. Username sendiri adalah admin@gmail.com dan passwordnya adalah admin. Kemudian klik login untuk masuk ke halaman utama dari website DLH Cimahi. Nah, di sini kita dapat melihat nilai indeks kualitas air. Nilainya itu dilihat berdasarkan periodenya atau tahunnya. Di sini ada tahun 2013 sampai dengan 2021. Pada tahun 2013 nilainya adalah 39,33 dan pada tahun 2021 nilainya adalah 16,67. Yang memiliki nilai tertinggi terdapat pada tahun 2015 atau 2016 dengan nilai 42,67. Selanjutnya masuk ke indeks pencemaran air. Nah, pada indeks pencemaran air ini dapat ditampilkan data sesuai dengan bulan dan tahun yang ditentukan oleh kami. Pertama, misal mau lihat bulan April tahun 2021. Oke, di sini tampil datanya. Nah, dikategorikan berdasarkan jenis atau nama sungainya, ada Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, Ciberem, dan Cimahi. Selain itu dikategorikan dalam 3 kategori, hilir, tengah, dan hulu. Nah, di sini itu yang pertama ada hulu dengan warna ungu, tengah dengan warna hijau, dan hilir dengan warna merah. Nilai tertinggi dapat dilihat pada tengah Sungai Cisangkan dengan nilai 11,67. Dengan nilai hilir tertinggi ada di hilir Cibaligo dengan nilai 12,01 dan hulu tertinggi ada pada nilai Sungai Cibabat dengan 11,77. Selanjutnya ada jumlah indeks kualitas air yang dilihat dalam bentuk periode atau tahun seperti indeks kualitas air. Di sini ada tahun 2013 sampai dengan 2021 dengan nilai tertinggi berada di tahun 2019 yang stabil sampai tahun 2021 yaitu 45. Selanjutnya ada jumlah status mutu air yang dikategorikan dengan status warna. Ada biru memenuhi, biru tercemar sedang, merah tercemar berat, dan kuning tercemar ringan. Di sini itu yang memiliki status tercemar berat sangat tinggi, yaitu nilainya 56,67, dan nilai memenuhi itu paling sedikit atau paling kecil dengan 0%. Selanjutnya, BOD existing akan dijelaskan oleh Alvan. Baik, untuk beban pencemaran BOD existing, di sini akan menampilkan data beban pencemaran BOD existing berdasarkan bulan serta tahun yang ingin dilihat. Sebagai contoh, di sini pada bulan Januari, ya di sini akan diklik tampilkan, maka akan menampilkan data yang berdasarkan 3 kategori. Yang dimana di sini juga menampilkan data-data sungai berdasarkan tempatnya. Di sini misalnya Cisangkan, Cibaligo, Ciberem, Cibabat, serta Cimahi.
dengan 3 kategori tersebut, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Dengan data tengah yang paling besar terdapat pada Sungai Cibaligo dengan nilai 954, dan hulu yang paling tinggi terdapat pada Sungai Cisangkan dengan nilai 12, dan hilir yang paling tinggi terdapat pada Sungai Cibaligo dengan nilai 420. Nah, selanjutnya di sini ada beban pencemaran BOD potensial domestik dengan berdasarkan tahunnya. Dan di sini untuk tahun 2021 ditandai dengan warna yang warna biru. Dan selanjutnya ada warna hijau pada tahun 2022, warna merah 2023, warna kuning 2024, serta warna abu 2025 dan warna biru muda 2026. Dengan nilai beban pencemaran tertinggi terdapat pada warna biru, warna hijau, yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 17,5%. Selanjutnya ada beban pencemaran TSS, dan untuk beban pencemaran TSS juga akan menampilkan beban pencemaran berdasarkan lokasi dari sungainya, yang di sini kita bisa dapat melihat sesuai dengan tahun serta bulan yang kita inginkan. Yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hulu, tengah, serta hilir. Dengan nilai hulu yang paling tinggi terdapat pada Sungai Cibaligo dengan nilai 423, dan dengan tengah yang paling tinggi terdapat pada Sungai Cibaligo juga dengan nilai 622, dan hilir yang paling tinggi terdapat pada Sungai Cibaligo juga dengan nilai 482. Oke, selanjutnya di sini terdapat sebuah chart, ada 4 chart di sini, yang mana chart ini bersifat dinamis. Ketika database datanya terdapat 3, misalkan di sini kita memiliki 3 titik pantau, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Maka di sini jumlah titik pantaunya akan muncul dengan dinamis, yaitu 3. Kemudian jumlah sungai juga tersebut jumlahnya akan muncul 5, yaitu Cisangkan, Cibaligo, Ciberem, Cibabat, dan Cimahi, itu 5. Jumlah karyawan ini jumlah admin yang masuk. Kemudian di sini jumlah data pencemaran air ada berapa? Di sini 15, sesuai dengan database. Kemudian untuk di sini itu akan sesuai dengan username admin ketika login. Oke. Sekarang kita masuk cara instalasi dan source code-nya. Yang pertama, instalasi kita menggunakan Composer. Sebelumnya, di sini kita menggunakan framework kode Igniter 4. Nah, di sini ada instalasi di dokumentasi kode Igniter-nya. Di sini kita menggunakan Composer, kita copy aja ini. Saya contohkan. Kemudian buka file yang ada pada direktori kalian. Misalkan kita buat folder baru dengan nama tes. Kemudian kita buka, lalu kita masuk ke CMD. Nah, tadi sintak yang telah kita copy tadi, kita masukkan ke sini. Untuk project root-nya, kita sesuaikan namanya. Misalkan DLH test. Lalu pencet enter. Tunggu hingga selesai. Setelah ditunggu sampai selesai, maka filenya akan masuk ke dalam sini. Nah, kita tunggu sampai dengan selesai instalasi. Ini yang telah kita buat tadi ya. Kemudian ada beberapa file yang harus kita setting. Di antaranya salah satunya yaitu env ini.
Ya, kita masuk ke Visual Studio Code. Ini telah selesai ya instalasinya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini env yang aslinya tuh ini. Nah, ini aslinya bawaan si framework-nya. Kemudian kita copy paste dan kita rename dan tambahkan titik di depannya sehingga menjadi seperti ini file settingnya. Nah, kemudian di sini kita lihat perbedaan antara env yang belum di setting sama yang sudah. Ini belum di settingnya, ini masih komen semua. Kemudian yang di setting yaitu yang ini. Di sini ada CI environment, itu development. Kenapa? Karena kita sebagai development ketika ada yang error maka akan menunjukkan suatu indikator errornya di mana gitu. Kemudian ada base URL-nya. Ini bawaan framework Code Igniter 4. Lalu di sini ada connecting untuk database. Di sini hostname database-nya apa? Nah, yang ini. Kalau saya localhost, kemudian nama dari database-nya itu sendiri. Di sini saya namakan DLH Cimahi Backup. Nah, DLH Cimahi Backup. Kemudian username-nya root, kemudian password-nya kita kosongkan karena tidak memakai. Kemudian database default DB drive-nya MySQL. Setelah melakukan setting untuk env, ada beberapa lagi yang akan kita siapkan, yaitu HTML-nya gitu. Yang perlu kita lakukan yaitu pertama membangun yang dashboard. Nah, yang ini dashboard itu yang ini. Ini dashboard, halaman dashboard. Kemudian caranya yaitu kita siapkan untuk CSS dan segala macamnya itu menggunakan link, yaitu layout template. Nah, kita membuat folder yang bernamakan layout, kemudian namakan folder PHP dengan nama template. Nah, di sini ada beberapa body. Yang pertama layout sidebar yang ini, yang berfungsi untuk sidebar ini sebagai menu. Kemudian ada konten ini isi dari di antara ini gitu. Kemudian ada source.js ini berfungsi untuk link untuk JavaScript-nya, baik itu library atau main.js-nya. Di sini ada source/js. Kita lihat folder source, kemudian ada file.js. Nah, di sini beberapa link untuk menghubungkan jembatan antara folder template dan JS-nya gitu, maupun baik main.js maupun library dari JS-nya tersebut. Kita close. Selanjutnya, karena kita menggunakan metode MVC, yaitu model, view, dan controller, kemudian kita masuk ke controller. Nah, di sini model dulu deh. Kita masuk ke model, kita siapkan model-model tersebut. Contohnya kita status mutu air ya. Status mutu air di sini untuk kelas status mutu air model itu sesuaikan dengan nama dari si filenya. Kemudian di sini ada protected table, ini sesuaikan dengan tabel yang ada di database. Di sini saya status mutu air status mutu air yang ini. Kemudian ada kategori, jumlah, dan kode warna. Lalu di sini ada indeks pencemaran model, ada tabel IPA, ID-nya apa, primary key-nya. Di sini saya ID IPA dan filenya apa. Untuk yang lain juga sama seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ke controller. Kita masuk ke controller yang home. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke controller, kita wajib untuk men-setting si roots-nya dulu. Di sini
Jadi slash ini apa yang pertama kita buka ketika membuka halaman si web ini. Di sini saya menggunakan login yang diberikan nama out gitu. Kemudian di sini ada roots dashboard, home index yang berarti home. Home-nya ini lalu index, home lalu index. Nah, di sini public function-nya. Kemudian kita masuk, kita setting tentang yang admin dulu nih. Yang hi admin tentang user name-nya gitu ya. Kita masuk ke dashboard HTML-nya, kita tutup dulu ini biar tidak pusing. Dashboard, nah yang hi admin-nya ini, hi, kita menggunakan get session yang mana username ini adalah field dari tabel user yang admin yang login. Nah, di sini username-nya saya menggunakan admin. Nah, disesuaikan dengan field ini, si session get username-nya. Gitu. Kemudian masuk ke cart, kita ada jumlah titik pantau yang ini, jumlah titik pantau itu disetting menggunakan $jumlah titik pantau yang kita ambil dari controller. Nah, jumlah titik pantau ini kita dari modelnya ambil, nah sini kita sesuaikan dengan nama modelnya apa, titik pantau model kan. Nah di sini kita pakai titik pantau model, kemudian masuk ke indeks. Nah kita menggunakan sintak ini. Nah jumlah titik pantau ini akan dibawa ke return view gitu ya, yang mana jumlah titik pantau ini akan diinisialisasikan oleh jumlah titik pantau yang ini. Maka hasilnya akan dikirimkan ke sini, ditangkap oleh jumlah titik pantau ini. Kemudian untuk jumlah sungai dan jumlah karyawan juga seperti itu sama caranya. Dan jumlah indeks pencemaran sama caranya ya. Selanjutnya kita ke section grafik pilihan yang ini. Nah, di sini kita memanfaatkan JavaScript ya, berfungsi untuk sebagai role yang seperti ini, pengelompokan terhadap kategori misalkan. Nah yang button 4 ini kita menggunakan JavaScript. Kita masukkan dulu, yaitu yang pertama tentang filter IKA, filter IPA, yang filter BPB dan BPT. Kemudian kita ke JavaScript. JavaScript di sini terdapat pada public, lalu asset, kemudian ke JS. Nah, di sini ada main.js. Main.js ini, nah di sini telah saya beri judul atau pertanda. JavaScript-nya yang ini ya, sampai sini. Yang mana grafik kontainer ini berfungsi untuk kontainer ada pilihan, misalkan yang ini. Nah, grafik section ini yang akan ditangkap oleh grafik kontainer ini. Kemudian ada grafik filter. Grafik filter ada di sini. Nah, di sini. Kemudian untuk telah kita berikan variabel di sini berupa yang tadi filter IKA, kita panggil di sini untuk pengelompokannya, misalkan tentang pengelompokan IKA misalkan. Di sini kita berikan variabel ini, kita masukkan di kelas. Maka akan melengkap seperti ini untuk filter IKA-nya. Di sini untuk filter IKA-nya 1. Nah, berarti yang ini sini sampai sini. Kemudian yang kedua ada filter IPA. Filter IPA. Nah, di sini ada start IPA ya. Kita masukkan lagi seperti yang atas ini, filter IPA, dibuka kelas sampai dengan tutup sampai dengan sini. Oke. Kita lihat ada 3 ya. Ini harusnya 1, 2, 3. Nah, di sini ada, kita hitung 1, 2, 3. Selanjutnya juga seperti itu, sama untuk
pilihan yang lainnya. Kemudian untuk grafiknya, kita masuk ke grafik. Nah, di sini kita harus mempunyai ID di setiap grafiknya. Untuk nilai indeks kualitas air, saya menggunakan ID nilai IKA, yang mana akan dipanggil di JavaScript di bawah. Nah, yang ini. Nilai IKA misalkan. Nilai IKA yang, nah ini, harus render add-nya ini sebagai ID-nya yang dipanggil di HTML tadi, di PHP tadi ya. Kemudian di sini ada chart data sebagai variabel-variabel. Lalu di sini ada label dan value, yang mana ini diambil dari dokumentasi fashion chart ya. Di sini ada tahun IKA dan nilai IKA. Diambil dari controller, kita pulang ke controller, kita cari yang mana tadi? Nah, model pencemaran ya, yang ini. Nah, nilai indeks kualitas air. Nah, di sini kita harus menginisialisasikan dulu modelnya dari model indeks kualitas model menjadi model indeks kualitas air ya. Yang mana akan dipanggil di sini. Model indeks kualitas air, select-nya di sini harus sesuai dengan si database-nya. Ada indeks kualitas air sebagai tabel, di sini ID-K sebagai key-nya ya, primary key-nya. Lalu apa yang kita ambil yaitu nilai IKA. Kemudian di sini indeks kualitas air dan tahun IKA-nya gitu yang diambil. Lalu di sini ada group by untuk mengambil nilai-nilai apa saja yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan nilai indeks kualitas air yaitu tahun IKA, kemudian group by indeks kualitas air nilai IKA-nya, jadi ada dua yang kita butuhkan gitu. Nah, ada dua untuk label dan value-nya. Kemudian ini kita inisialisasikan variabel menjadi ini nilai indeks kualitas air yang akan dipanggil di return file, return view ya. Yang ini berarti ya. Nah, nilai IKA. Kemudian ini akan dipanggil lagi di dashboard yang JavaScript tadi gitu. Yang ini. Nah, nilai IKA ini, ya nilai IKA itu didapatkan dari sini. Nah, kemudian ada dua tipe ya di sini. Ada yang seperti ini, kemudian ada yang menggunakan filter. Untuk yang sejenisnya sama caranya seperti itu. Sejenisnya seperti ini, jumlah indeks kualitas air dan jumlah status mutu air. Kemudian di sini ada beban pencemaran BOD potensial domestik ya. Itu sama seperti indeks kualitas air. Di sini kita ada yang beda, yaitu menggunakan filter. Di sini kita memanfaatkan filter bulan dan tahun. Caranya seperti apa? Kita masuk ke codingan lagi, Visual Studio Code. Di sini kita ada grafik tentang indeks pencemaran air ya. Kita masuk ke sini, kita lihat yang mana indeks pencemaran air. Mana yang indeks pencemaran? Nah, indeks pencemaran air ya yang ini. Kita menambahkan suatu button, kemudian ada ini. Nah, ada inputan. Di sini kita harus memasukkan bulan dan tahun gitu. Di sini, nah seperti ini. Inputan bulan dan tahun. Bagaimana caranya? Yaitu untuk inputannya itu seperti ini. Tipenya tumon. Kemudian di sini ID bulan yang akan dipanggil di JavaScript nanti JSON nih. Kemudian value-nya yaitu date, Y yang mana tahun, M yaitu bulan gitu ya. Year dan month. Kemudian di sini kita menggunakan button untuk menampilkannya. Button yang mana nih? Yang ini buttonnya. Kemudian di sini grafiknya tetap kita menggunakan ID, view tampil grafik ya. Untuk on click-nya kita akan dipanggil di JavaScript juga ini. Nah, kita ke mana nih?
view tampil grafik ya yang indeks pencemaran air. Kita pergi ke bawah lagi ke script. Nah, indeks pencemaran airnya di sini kita telah membuat ini. Untuk button tadi, button yang get data pencemaran itu disesuaikan dengan ini on click-nya. Ini kan get data pencemaran gitu ya. Nah, kemudian di sini nah ini get data pencemaran harus sesuai on click sama variabel yang ada di sini. Kemudian view tampil grafik ini ID yang ada di untuk menampilkan si grafiknya. Nah, yang ini view tampil grafik sebagai ID. Nah, di sini view. Kemudian tipenya ini adalah post. Kemudian kita untuk menghubungkan ke controller kita menggunakan API. Yang mana API ini disimpannya di roots. Nah, yang ini ada kita membuat API indeks pencemaran. Nah, home indeks pencemaran ini akan ditujukan ke controller nanti ya. Kita bereskan ini satu. Bulan ini untuk variabelnya. Kemudian data tipenya apa? JSON, yaitu JSON ya. Nah, kemudian tampil indeks pencemaran ini akan dijabarkan lagi di bawah seperti ini. Jadi tampil indeks pencemaran ini akan diambil dari sini, dari sini sampai sini. Untuk format number scale-nya 1, show values-nya itu 1 berarti on ya. Di sini ada 0 sama 1. 0 berarti off, 1 berarti on gitu. So values-nya ini menampilkan si ini nih. Untuk value-nya, untuk nilainya ditampilkan untuk supaya lebih informatif ya. Kemudian temnya ada pasien ini bawaan dari grafiknya. Lalu di sini ada dataset. Kemudian ada MS Column 3D ya. Kemudian ini MS Column 3D ini jenis dari si chartnya grafiknya gitu ya. Nah, yang kolom 3D ya seperti ini. Ini ada 3 kolom nih. Kemudian ini ada weight, ukuran, dan height-nya seperti ini. Nah, view tampil grafik ini, render add-nya yang tadi sama ya, untuk ID-nya. Nah, seperti ini sama. Kemudian kita masuk ke yang routes tadi kan udah nih. API. Kemudian kita masuk ke controller yang home indeks pencemaran. Kita masuk ke controller yang ini. Controller yang home. Kita cari indeks home lalu indeks pencemaran. Indeks pencemaran yang yang ini. Kita buat variabel mengenai bulan karena kita akan mengambil data dari bulan. Kemudian di sini ada query yang sama ya, miliar ya. Cuma di sini kita menambahkan periode yaitu M dan M, Y dan M maksudnya, yaitu year, tahun, M itu dan month. Kemudian di sini ada kategori itu yang yaitu nama sungainya yang ini kategori. Kemudian ada series name yaitu titik pantau di sini. Series name ini yang 3 ya. Kemudian ada value ini, value-nya harus nih. Value yang ini nih, nilainya. Kita series name berarti hulu tengah hilir ini dikelompokkan ya sebagai 3 ini. Kemudian datanya diambil dari check-in PIJ, nilai PIJ yang mana kita jabarkan lagi di sini biar tidak menumpuk gitu ya. Nah, di sini ada DB nilai PIJ ini query-nya. DB yang diinisialisasikan menjadi nilai PIJ. Kemudian jika nilai PIJ sama 0, for X nilai PIJ sama dengan K value. Result value-nya yaitu nilai si PIJ-nya gitu. Nah, seperti itu. Untuk yang lain juga sama ya. Untuk yang sejenis seperti ini. Ada
di beban pencemaran BOD existing, beban pencemaran TSS existing gitu ya. Seperti itu sih kurang lebih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok B2 ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.